apakah mau Ayunda akan sekarang nonton Netflix atau dia akan pergi ke gym? Misalnya gitu. Aku akan kayak oke, pergi ke gym. Apakah mau Ayunda sekarang akan cari inspirasi untuk bisnis berikutnya? Apa dia akan spend waktu sama keluarga? Enggak, mau Ayunda akan cari inspirasi untuk bisnis. Jadi aku ya jadi membuat apa ya? Perspektif quotes itu tuh jadi salah gitu loh. Hi everyone, it's me Farren. And it's me Jessica. Balik lagi ke Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your gue tuh sebenarnya independent woman tapi gue nggak mau jadi independent woman era, this is the right channel for you. Jadi aku tuh tiba-tiba kepikir gara-gara semakin kesini semakin aku dewasa, semakin banyak orang-orang tuh yang puji aku, or like I don't even know itu komplimen apa enggak, tapi kayak mereka tuh sering muji yang kayak betapa mandirinya aku sebagai kayak seorang perempuan gitu loh. Aku bisa ngerjain apa-apa sendiri, bisa nata hidup sendiri, buka usaha sendiri dan lain-lain. Aku tuh jadi mikir, definisi seorang independent woman tuh apa sih? Apa itu kayak cuman sekedar kayak oh ya I can finance my whole life, atau enggak I can like mentally, emotionally support my whole life. Kadang tuh aku merasa sebagai kayak independent woman tuh apa-apa tuh bisa lakuin sendiri, tapi dalam hati sebenarnya aku tuh banyak banget pressure or hal-hal yang sebenarnya aku tuh nggak pengen ngelakuin sendiri. Terus kayak aku mikir, ada nggak ya orang-orang tuh yang mikir or like sepemikiran sama aku? I think ini sesuatu yang udah lumayan common ya diomongin di sosmed. Kita mungkin kadang sebagai cewek di luar terlihat kayak dia strong banget, dia independent banget, but actually sebenarnya apakah kita mau seperti itu? Nah menurut aku sebelum terlalu jauh, menurut aku kita harus bahas dulu sebenarnya kayak apa sih artinya independent woman sendiri. Katanya independent woman itu bisa diartikan dengan 3 hal. Yang pertama adalah self-sufficiency. Nah ini tuh artinya beneran gak sih kalau kita tuh bisa berdiri sendiri atau kita tuh cuma terlihat mandiri doang di luar? Beda loh. Kayak yang pertama itu kita memang orangnya yang kayak punya satu kemampuan untuk menjalankan hidup ini, memang tahu goalsnya mau kayak gimana, kamu tahu mimpi kamu apa, cara jalaninnya gimana, atau cuman yang di luar terlihat mandiri tapi sebenarnya di dalam tuh ya kamu juga masih figure out about yourself gitu. Kadang kita kayak lihat perempuan tuh seakan bisa handle semuanya, tapi apakah itu hanya sebuah image yang dibangun? Image? Enggak sih, bukan image Gitu. sih. Kita bisa sih, cuman kayak kepaksa. Balik lagi menurut aku lebih agree gini sih. Walaupun kita bisa berdiri sendiri, kita tuh masih sebagai independent woman, kita bukan berarti semuanya kita lakukan sendiri. Kita tuh masih mengandalkan beberapa support system. Nah menurut aku ini yang masih sering kayak disalahartikan. Orang-orang selalu bilang kayak kalau independent woman mah dia udah gak butuh siapa-siapa, gak butuh pasangan, gak butuh siapapun. Tapi menurut aku, kalau aku lebih agree, independent woman yes dia tahu apa yang dia mau for herself, and then gimana cara jalaninnya itu sendiri, tapi tetap ada support sistemnya. Apakah orang tua, teman kamu yang ngerasa kayak ketika kamu ada sesuatu kamu bisa cerita ke dia. Dan menurut aku itu bukan berarti kamu gak independen, bukan gitu sih kalau menurut aku. Nah yang kedua itu adalah ketika kamu mau menjadi independent woman, selain self-sufficiency, kamu juga harus punya yang namanya emotional independence. Nah ini tuh apa sih? Emotional independence adalah kayak kamu bebas secara emosi, malah kamu tuh sebenarnya takut untuk bergantung. Kadang-kadang orang kayak mengasosiasikan independence itu dengan bebas dan gak bergantung secara emosional ke siapapun. Tapi apakah ini tuh benar-benar kayak independence atau kamu tuh takut akan kelemahan kamu? Karena kita bilang kayak aku bisa sendiri, padahal sebenarnya kamu takut kecewa, kamu takut bergantung sama orang lain. Jadi kamu selalu bilang itu jadi kayak satu tameng kamu untuk bilang enggak aku bisa sendiri, padahal kamu cuma takut untuk bergantung sama orang lain. I feel like a lot of like independent women yang in my environment or like yang aku kenal, mereka tuh jarang banget gitu loh curhat on a daily basis, karena mereka tuh di otak mereka mikir kayak oh ya I can handle this by myself. Kayak maksudnya kayak this is a problem yang aku tuh bisa solve gitu loh. Aslinya itu mungkin mereka bakal kebantu banget kalau mereka bisa cerita, tapi in their heads mereka tuh kayak ada a certain yang kayak aduh nggak mau ngerepotin orang, nggak mau bikin orang kepikiran gitu. Emotional independence itu can be your strength but can also be your weakness. Menurut aku balik lagi kalau ngomongin masalah emotional independence ini tuh it's all about balance aja sih. Kita bisa ngandelin diri kita sendiri tapi juga kayak gak menolak support saat kita tahu kita butuh. Selain emotional independence ada juga yang namanya financial independence yang menurut aku orang-orang sekarang tuh lebih mengaitkan independent woman tuh dengan financial ini. Jadi apakah kalau misalnya kita menjadi independent woman itu adalah ketika kita punya uang itu adalah sebuah kebebasan? Apa iya selalu begitu? Kemarin aku nonton
itu sih, home sweet loan, kalau Cici tahu, itu udah nabung buat beli rumah. Ujung-ujungnya, duit nabung dia buat beli rumah, itu kepake gara-gara kakak dia semacam ke scam gitu lah. Jadi kayak hal-hal kayak gitu loh. I feel like itu hal-hal yang lumayan common, apalagi in our country, yang dimana ketika lu sebagai saudara punya financial capability untuk membantu, mereka akan expect kamu untuk membantu gitu loh. There are privileges or like there are situations dimana kayak you're so lucky, kayak ya udah you punya duit sendiri, ya udah that's just for you. Tapi kayak juga ada banyak banget orang yang dimana ketika mereka udah menghasilkan, mereka tetap harus bagi their penghasilan ke orang tua, adik-adik, saudara, dan lain-lain. Padahal kita udah nabung yang kita tahu kita mau gunain untuk apa, tapi ada yang namanya kadang-kadang tekanan. Jadi banyak yang menganggap bahwa kalau misalnya kita bisa cari uang sendiri, otomatis hidup kita tuh bebas. Tapi sebenarnya realitanya orang bisa menjadi kayak gitu, bisa jadi karena ada tekanan yang kayak tadi juga. Kalau mungkin tadi dia udah nabung terus udah gitu tiba-tiba ada itu. Tapi ada juga orang yang mau gak mau harus menjadi financial independence karena ada tekanan-tekanan itu. Apalagi kalau misalnya kita tadi ya harus kayak sampai menghidupi keluarga, atau kayak merasa kita pengen harus bisa menghidupi diri kita sendiri. Ngomongin tentang beban-beban yang we carry as an independent woman, menurut aku the pressure is so real. Kadang dari kita sendiri, tapi juga banyak banget juga dari lingkungan di sekitar kita. Society, ketika mereka udah lihat independent woman, mereka tuh expect us to be able to do everything and anything. Bukannya kita nggak bisa, tapi like what if kita nggak mau sharing the tanggung jawab sama orang lain tuh, whether itu suami atau partner bisnis atau keluarga, itu hal yang nggak sama sekali show kalau kalian tuh lemah. Malah itu lebih kelihatan kalau misalnya kalian tuh tanggung jawab. Contoh sesimpel di rumah tangga kalian, both you and your husband pulang kerja, terus ya udah you masak, your husband cuci piring. Kayak ya sebenarnya you can do both, masak dan cuci piring, tapi kayak sesimpel ketika dua-duanya udah ngerjain tugasnya sendiri-sendiri, lebih cepat selesai, lebih cepat istirahatnya. It doesn't mean that you're weak, it doesn't mean that you're lemah. It just means that you're smart to be able to know kayak apa yang outside of your capability gitu loh. Satu lagi yang menurut aku tuh beban, boleh dibilang terberat seorang independent woman, gengsi minta bantu. This is like 100% me. Aku tuh tipe orang yang dari SMP pun mau ngerjain kerjaan sekolah, mau ngerjain kerjaan kuliah or anything, aku tuh kayak jarang banget minta pendapat orang sekitar atau minta bantu orang sekitar. Setahun tuh in my whole life, aku tuh bisa minta bantu kayak less than 5 times. Kayak karena aku juga merasa aku tuh bisa ngelakuin apapun, dan kayak kalau misalnya aku nggak bisa, aku bakal pelajarin how to do it and then aku eksekusi. Tapi on the other hand, as I grow older, aku tuh kayak reflection, kayaknya ini habit yang nggak sesehat itu deh. Karena kayak as we said earlier, seeking for help itu not a weakness gitu loh, malah itu a sign that you're mature enough to realize kalau misalnya nggak semua hal tuh in your realm of capability gitu loh. Kalau aku tuh dulu toksiknya gini. Aku tahu, mungkin kalau aku emang udah tipe yang kalau aku mau ngelakuin sesuatu, aku punya keinginan sesuatu, aku yang bakal lakuin. Tapi ketika aku tipe orang yang takut salah, aku tuh takut untuk bertanya opini orang lain. Jadi menurut aku toxic independence-nya di situ. Memang sih kita kayak, oh misalnya mau ada masalah, ada problem apa, kita akan cari tahu dulu sendiri, coba menyelesaikan itu sendiri. Tapi dulu aku toksiknya, aku tuh serba gue nggak mau nanya pendapat orang lain, pokoknya aku sendiri. Tapi akhirnya nyampe di momen dimana udah gue kayak muter-muter sendiri, overthink sendiri, sampai akhirnya gue ngerasa kayak enggak kok, independent woman itu bukan selalu harus kayak gitu. Nanya pendapat orang lain itu asal kamu yang menjalankan sendiri, kamu yang bertanggung jawab akan responsibility kamu sendiri, itu adalah baru benar-benar independent woman yang tidak toxic gitu. Aku tuh punya 2 bisnis kan, yang satu aku jalanin sendiri, yang satu aku jalanin sama partner. Terus aku merasa yang satu yang dimana aku jalanin sendiri tuh, aku tuh sering banget stress, burnt out, gak ada work-life balance whatsoever, sering overthinking sendiri, kayak lots of kayak anxiety and negative emotion. Tapi ketika aku jalanin bisnis sama yang partner aku ini, aku jauh lebih enjoy, meskipun emang pasti ada lika-liku that goes along with it. Cuman aku merasa kayak ketika ada masalah, ada 2 otak yang bisa solve it gitu loh. Jadi aku merasa kayak I have a partner yang aku bisa discuss. Aku tuh kayak lebih tenang gitu loh in a way, karena kayak I know I have backup. Talking about work-life balance or work-life imbalance, I feel like kita berdua bakal relate to this so much. Karena first of all, kita punya usaha sendiri. Kedua,
kita sama-sama anak pertama. Kita berdua juga work in a field yang sangat amat kreatif gitu loh. Dimana kayak idea tuh bakal bisa come at any time. Aku tuh bisa kayak scroll reels jam 11 malam. Misalnya aku muncul ide, aku bisa langsung packing buat ngonten besok. Kayak meskipun tuh jam 11 malam, kayak I know emang it's no big deal. Kayak packing a bag doang buat ngonten. Jam 11 malam, kayak I should be sleeping gitu loh. Itu jam tidur gitu kan. Aku masih menjadi korban work-life imbalance. Kalau dulu tuh aku selalu ngerasa, pokoknya kalau aku diam itu something is wrong. Aku nggak boleh. Aku harus ngelakuin sesuatu. At least dalam sehari aku harus checklist at least 3 dari to-do list yang aku harus kerjain. Kalau enggak, ya udah aku bete kayak seharian kayak nggak nih, gue nggak ngerasa gue sebagai cewek yang produktif. Kalau gue nggak produktif berarti gue artinya gue cewek yang lemah. Kalau gue lemah berarti gue nggak independen, yang kayak gitu-gitu. But now aku udah nggak kayak gitu. Aku udah ada waktu untuk break. Tapi work-life balance-nya tuh antara kayak I take care of myself untuk olahraga, I take care of myself for relationship, itu tuh kayak belum balance di segi situnya. Tapi kalau misalnya untuk kayak toxic productivity itu udah lebih hilang. Tapi kayak kan judulnya work life balance. Ada work which is you focus on your career, tapi ada life juga nih which is your health, your relationship, your friendship. Nah itu yang masih belum balance. Tapi yang mau aku highlight adalah menjadi independent woman itu bukan berarti kamu harus kerja terus, gak boleh nyantai, gak boleh. Aku dulu sampai nonton Netflix aja aku merasa bersalah. Aku denger satu quotes tuh gini, kamu harus menjalankan hari-hari kamu dan melakukan dan memilih semua decision kamu seperti orang yang mau kamu jadi. Kamu mau jadi Maudy Ayunda. Ketika kamu dihadapkan dengan satu problem deh misalnya gitu, terus kamu punya 2 option. Kamu harus memposisikan diri kamu sebagai Maudy Ayunda, apakah kamu akan melakukan ini atau kamu akan melakukan ini gitu. Tapi ternyata quotes itu tuh aku nerimanya dengan salah. Ketika setiap kali ada sesuatu kayak gitu, aku akan bertanyakan diri aku, apakah Maudy Ayunda akan sekarang nonton Netflix atau dia akan pergi ke gym misalnya gitu. Aku akan kayak oke, pergi ke gym. Apakah Maudy Ayunda sekarang akan cari inspirasi untuk bisnis berikutnya, apa dia akan spend waktu sama keluarga? Enggak, Maudy Ayunda akan cari inspirasi untuk bisnis. Jadi aku ya jadi membuat apa ya, perspektif quotes itu tuh jadi salah gitu loh. Tapi kayak kadang the person you want to become is also a person that needs rest, that needs kayak quality time with friends and family, that needs hal-hal yang lebih life outside of work gitu loh. Ya emang you're working to make a better life, cuman kayak you also have to live your life. Dan juga yang kita lihat di depan ya pastinya dia akan menunjukkan diri dia yang bekerja. Apakah mungkin ketika kita istirahat, kita take a break, terus kita share di sosial media? Nah itu kan yang kita tidak lihat. Jadi itu sebagai satu pembelajaran ya guys. Nah sekarang kita mau bahas independen dari segi relationship. Karena aku sering banget nih mendengar kayak independent woman mah udah gak butuh cowok, mereka bisa apa-apa sendiri. Kalau misalnya mau deketin cewek, jangan deketin cewek independent woman, mereka gak akan, kayak istilah cowok tuh gak akan dibutuhkan gitu. Tapi apakah benar seperti itu? Menurut aku, independent in a relationship yang benar-benar benar adalah kayak pertama, kamu tetap bisa mandiri tapi tanpa harus menjauh dari pasangan kalau misalnya kamu punya pasangan, atau tanpa harus kamu merasa kayak enggak, aku udah gak butuh cowok. Dalam hubungan banyak perempuan tuh yang takut kelihatannya tuh bergantung karena kayak ingin tetap kelihatan mandiri. Padahal kemandirian itu tuh nggak berarti harus menjauh dari pasangan. Justru hubungan yang sehat adalah ketika dua orang itu bisa tetap jadi diri sendiri tapi saling membutuhkan. Betul. Misalnya nih ya, menurut aku ada hubungannya sedikit tentang self love juga. Kalau misalnya kamu juga terlalu bergantung sama pasangan kamu, ketika kamu udah di dalam sebuah hubungan, ya udah kamu udah nggak mempedulikan diri kamu mau mengejar mimpi apa, kamu mau take care of yourself gimana, kamu malah ngurusin dia dan kamu bergantung ke dia. Ada orang yang bilang gini, ketika kamu di dalam relationship ngurusin dan lebih peduli sama dia akan lebih mencintai diri dia sendiri dan dia akan meninggalkan kamu. Tapi kalau kamu di dalam suatu hubungan, kamu tetap mencintai diri kamu sendiri, tetap kayak 100% diri kamu, tapi kamu menerima cinta dia 100%, dia akan lebih mencintai kamu lagi. Dan kalau kamu di dalam hubungan lebih mencintai seseorang itu akan lebih ngerasa love, dan kamu yang akan ditinggalkan kalau kamu tidak mencintai diri kamu sendiri. Nah, apa yang mau aku sampaikan dari ini adalah, gimana pun ketika kita menjadi independent woman di dalam sebuah hubungan, bukan berarti gue udah gak butuh pendapat lu, gue udah gak butuh bantuan lu, gue bisa semua sendiri. Gak sih menurut aku. Nah yang kedua itu adalah dynamic di dalam relationshipnya itu. Kadang kita kayak suka mikir kalau misalnya kita mandiri itu berarti yang kayak tadi kan, kita gak butuh pasangan. Padahal idealnya itu adalah gimana pun kayak tadi di awal aku bilang, tetap butuh support system. Malah kalau misalnya kamu punya prinsip independent woman itu semua serba sendiri, suatu saat kamu akan
akan gedek sendiri, kamu akan meledak Betul. sendiri gitu loh, karena Betul. nggak ada namanya di dalam hidup ini tuh yang kamu tidak membutuhkan orang lain. Yes. Apalagi pasti kamu akan ada namanya momen dimana kamu tuh butuh pasangan. Itu idealnya ya. Kamu seindependen itu sampai kamu capek pun pasti kamu butuh seseorang lah untuk cerita kayak hari ini gimana. Untuk at least cewek itu memang sudah naturnya ketika dia punya something, dia itu butuh cerita. Betul. Hanya untuk ngeluarin isi kepalanya dan bisa nge-shoot pikiran dia, emosional dia, seperti itu. Jadi ya kalau misalnya kamu independent woman, ya kamu harus kapan tahu on offin diri kamu yang tuh Girl boss, ya. kalau misalnya kalian dengerin ini terus kayak kalian merasa gue gak perlu cerita kok, itu soalnya kalian belum nemuin satu orang yang kayak bener-bener bisa jadi listener kalian. Nah ketika kalian curhat ke doi, kalian tuh merasa the sense of comfort or the sense of support, makanya kalian merasa sekarang kayak nggak perlu kok curhat ke orang. You just have to find that person yang bisa jadi that perfect listener buat kalian. Being independent doesn't mean being alone. It means having the power to choose. I know ini agak TMI, tapi cowok aku selalu bilang, you have me. I know itu kayak cuman kata-kata doang, tapi kayak sebagai anak yang hidupnya selalu apa-apa selalu mandiri, selalu ngelakuin semua sendiri, it's nice to have someone yang will share your burdens with you emotionally. Aku tuh tahu with him, aku tuh bisa bergantung. Kalian tuh sebagai independent woman, just because kalian punya certain amount of kebebasan, just because kalian punya capability untuk membiayain diri kalian sendiri, atau kalian bisa menghidupin diri kalian sendiri, doesn't mean kalian tuh gak boleh bergantung. Ketika kalian bergantung kepada orang yang tepat, it will make your life 100 times easier. Sebenarnya independent woman itu kemauan kita sendiri, apa karena ada sesuatu hal yang membuat kita menjadi seperti itu? Apakah itu karena kamu mau sendiri awalnya, atau karena itu sebuah tekanan, atau karena sesuatu memaksa kamu, jadinya kamu harus menjadi independent woman? Paksaan lah. You kira I mau kayak gini? Paksaan lah, 100%. You guys, this is not what I want. Please. I feel like itu karena lumayan efek anak pertama sih. Iya, efek anak pertama. Tapi I feel like it's also because of my like experiences in life yang kayak akhirnya push aku untuk become this cewek mandiri. Kayak I feel like I've seen a lot of anak pertama yang ketika mereka kayak punya support yang cukup dari lingkungan mereka tuh nggak se-independence ini gitu loh. Paham gak ya? Pertama mungkin karena aku efek anak pertama, apalagi ditambah dengan keambisiusan Capricorn yang kayak gila banget. Jadinya So itu yang ambitious. makin membuat terlalu gue punya mimpi ini, punya mimpi itu, gue harus begini. Mungkin awalnya adalah karena keambisian aku, tapi karena ada tekanan, aku tahu apa yang aku harus capai. Jadi aku yang kayak gue nggak mau bergantung ke orang lain supaya gue bisa mencapai apa yang gue mau. Tapi mungkin gue tidak menjalankan dengan baik, akhirnya sempat ada toxic independence. Tapi for now kita udah mengerti gitu, independent woman yang sebenarnya adalah bukan berarti kamu sendiri, tapi kamu tahu kamu harus bertanggung jawab akan itu sendiri. Bukan berarti kamu harus kehilangan diri kamu sendiri dan tidak meminta bantuan dari orang lain. At the end of the day, independent woman bukan tentang selalu kuat sendirian, tapi tentang tahu kapan kamu harus berdiri sendiri dan kapan boleh untuk bersandar ke orang lain. So thank you semuanya udah dengerin this episode. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu punya pendapat, silakan drop di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya supaya kamu tahu ketika kita upload a new episode. Follow our TikTok at tiba-tiba kepikir. And last but not least, thank you so much for watching everyone. See you at the next one. Bye-bye.